Pemirsa, di mana saja Anda berada, salam jumpa kembali kita dalam acara Para Paradigma. Di hari ini kita akan membahas terkait peran media menjelang pemilu itu sendiri. Sudah hadir bersama kita di sore hari ini ketiga narasumber kita. Ada Ibu Ketua KPUD Kabupaten Bovendigul, Ibu Ipon sendiri. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Ada Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Bovendigul. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Iya. Dan juga dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul yang juga di sore hari ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan peran media itu sendiri. Selamat sore, Bu. Selamat sore untuk kita semua. Ya. Baik. Pemirsa, di mana saja Anda berada, acara kita ini didukung berkat kerjasama Kabar Digul dan juga Digul TV serta disponsori oleh Hello Guys Cafe yang tentunya di sore hari ini akan memberikan nuansa bagi kita semua terkait dengan bagaimana media itu berperan untuk menjaga situasi keamanan di wilayah Bovendigul tetap aman dalam situasi pemilu 2024. Nah, di sore hari ini kita langsung saja dulu pada pihak Dinas Kominfo sendiri. Ini Ibu, ini terkait dengan peran media sendiri menjelang pemilu itu, karena media ini salah satu informasi yang tentunya dapat membuat suasana bisa menjadi keruh, bisa juga menjadi adem, dan juga bisa juga menjadi netral. Nah, ini menghadapi pemilu ini apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo sendiri kepada media yang ada di Bovendigul ini agar menghadapi pemilu 2024 ini bisa bersama-sama jaga situasi di Bovendigul ini tetap aman. Silakan. Terima kasih. Dari sisi media, khususnya media yang ada di Kabupaten Bovendigul ini sebenarnya adalah mitra dari pemerintah. Dan melihat dari peran dan fungsi mereka, media ini mempunyai peran fungsi menyediakan informasi bagi masyarakat. Saya percaya media-media yang ada di Kabupaten Bovendigul secara khusus yang menjadi mitra dari pemerintah Kabupaten Bovendigul, mereka semua bersedia menyediakan informasi yang baik, tidak mungkin akan memperkeruh. Artinya informasi yang mereka sampaikan melalui media yang mereka kelola itu adalah informasi yang barang tentu sudah ada kerjasama atau valid dari KPU sendiri sebagai penyelenggara atau dari pihak Bawaslu. Sehingga slogan dari media publik mempunyai slogan itu menciptakan pemilu damai. Jadi untuk media-media yang ada di Kabupaten Bovendigul ini saya percaya karena mereka ada mitra dari pemerintah yang ingin menyediakan informasi yang menjadi edukasi bagi masyarakat, di mana akan menggiring masyarakat itu menjadi pemilu yang cerdas, menggunakan hak pilih, dan hak pilih mereka itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian harapan kami dari pemerintah untuk media-media yang ada dari Kabupaten Bovendigul. Baik, itu media yang memang secara organisasinya itu sudah bagus legalitasnya. Nah, kalau untuk media-media sosial ini, karena media sosial ini cepat sekali perkembangan informasinya, baru mendapat sedikit informasi sudah langsung menyebar. Nah, ini kira-kira dari Kominfo sendiri ini seperti apa ini? Iya, dari sisi Kominfo mereka tetap untuk menangkal hoax itu, dan itulah kita dapat menyampaikan media-media ini memang terdaftar gitu, atau mereka tidak, dan media-media yang terdaftar inilah yang kami pakai bagaimana mereka menangkal hoax itu yang muncul dari media-media yang tidak bertanggung jawab. Oke. Baik, pemirsa di mana saja Anda berada, itulah tadi bahwa komunikasi informasi yang diberikan oleh Kominfo ini, di mana media yang ada di Bovendigul ini tentunya akan memberikan penyejuk bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bovendigul. Nah, kita langsung ke KPU sendiri, Bu Ketua, untuk menghadapi pemilu 2024, peran media ini sangat penting juga.
Nah, ini bagaimana KPU dalam menyajikan informasi sehingga masyarakat kita ini tidak mudah termakan isu-isu. Karena di Bovendigul ini kalau kita melihat banyak makan isunya ketimbang dengan informasi resminya ini. Nah, ini kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh KPU untuk bisa informasi ini tersampai dengan baik di tengah masyarakat kita? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Terkait dengan apa peran media dalam proses tahapan pemilu, media itu sebagai sarana informasi langsung ke masyarakat. Dalam tahapan pemilu, kami KPU bagaimana caranya sehingga setiap informasi pemilu itu bisa sampai kepada publik. Itu di kami KPU sendiri ada website yang masyarakat bisa langsung ketik linknya, ada YouTube, ada Instagram, dan juga ada Facebook, dan juga ada WA group KPU Kabupaten Bovendigul. Jadi ada media-media yang bisa langsung masyarakat bisa langsung tahu informasi terkait dengan tahapan apa saja informasi publik yang sudah dilakukan oleh KPU dari tahapan per tahapan sehingga informasinya akurat dan jelas langsung kepada masyarakat. Berarti sudah ada media center sendiri. Iya, sudah ada media center KPU, link KPU sendiri. Jadi untuk media-media online yang tadi saya sebutkan itu, media-media sosial itu sudah ada, dan juga beberapa waktu di Bovendigul KPU menganggap bahwa RRI itu menjadi salah satu media elektronik yang informasi publiknya sampai kepada masyarakat kampung, sehingga sampai dengan saat ini kami KPU sendiri masih menggunakan media tersebut untuk menyampaikan informasi-informasi pemilu terkait tahapan yang sementara KPU laksanakan. Baik, pemirsa, itulah tadi informasi yang sudah kita dengarkan dari KPU sendiri. Nah, selaku pengawas pemilu di lapangan, ini terkait dengan peran media ini sangat penting juga, Pak. Nah, ini bagaimana dari sisi pengawas sendiri agar media ini dapat menyajikan informasi-informasi yang akurat, akuntabel kepada masyarakat agar situasi pemilu di Bovendigul ini tidak lagi terulang seperti di 2009 lalu. Nah, ini kira-kira bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, dari terkait dengan peran media terhadap penyelenggara pemilu besok, kita dari pengawas pemilu, dari Bawaslu sendiri, terkait dengan peran media ini sangat penting sekali untuk bagaimana mentransformasi informasi yang betul-betul sumbernya dari penyelenggara ke peserta pemilu. Itu yang sangat penting sekali. Supaya saat masyarakat mau memberikan hak suaranya bisa tidak keliru dan bisa pastikan orang punya arah mencoblosnya tidak dihantui oleh isu-isu yang beredar di media seperti itu. Sehingga di sini saya mau sampaikan kepada media juga, karena begini, ini sementara yang lagi tren ini isu hoax ini sangat kencang sekali khusus kita di Bovendigul, terutama di Facebook, WA. Nah, itu beberapa kali kita pantau sangat luar biasa. Jadi cuma takutnya jangan sampai masyarakat termakan isu. Nah, itu saja. Sehingga saran kami bagaimana isu-isu ini akan menyebar luaskan, kira-kira kita dibatasi. Makanya batasinya dengan apa? Nah, ini seperti ini, makanya kita harus minta konfirmasi lagi ke Kominfo. Bagaimana untuk Kominfo ini bisa menetralisir ini supaya isu yang contoh dari media-media yang muncul, isu-isu yang tidak betul satu terhadap proses
pemilu yang akan berlangsung ini tidak membludak keluar, supaya ini bisa dibatasi dari khusus Kominfo seperti itu, supaya ada ruang-ruang begitu, supaya takutnya masyarakat termakan isu seperti itu. Makanya harapan kami bahwa bagaimana ini kan di Bovendigul ini kan tadi macam Bung Yuri sampaikan ada 7 media. 7 media ini bagaimana berperan untuk bagaimana contoh bisa menanggapi kasus yang dari Facebook itu. Facebook dengan ini bagaimana tindakannya seperti apa. Kalau dari kita di pengawas dari Bawaslu, jelas kita bisa pastikan bahwa contoh macam salah satu akun Facebook yang memberikan penyebaran hoax, atau di situ ada contoh terkait dengan netralisasi ASN kita bisa langsung menyurati dan menyikapi ada untuk bagaimana klarifikasi seperti itu, Pak. Baik, nah ini Kominfo bagaimana menyikapi apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi. Nah ini bagaimana untuk mengantisipasi ini medsos ini tadi, FB ini, WA ini, apa yang sudah mungkin saat ini mulai gencar dilakukan oleh Kominfo ini untuk mengantisipasi masalah isu-isu yang berkembang. Silakan. Ya, terima kasih. Soal isu-isu tadi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu itu kan ada beberapa media yang telah dipakai oleh mitra pemerintah. Artinya begini, media yang dipercaya oleh pemerintah mereka bisa jeli. Isu hoax boleh meningkat, tetapi pemberitaan untuk valid kita juga lebih tingkatkan. Karena dunia maya ini sekarang lebih berkembang, arti muncullah akun-akun palsu. Ya, itulah harapan kami karena penyelenggara ada dari sisi KPU, pengawas ada dari sisi Bawaslu, mereka yang mempunyai informasi valid. Ketika mitra media dipakai oleh pemerintah dan mereka lebih gencar memberikan informasi valid yang mereka peroleh dari KPU dan Bawaslu, saya percaya isu atau dunia maya yang hoax itu mereka akan tertekan sendiri. Karena masyarakat kita ini ketika mendapat informasi yang mungkin yang agak mengganggu, mereka juga berusaha mencari kebenaran. Ya. Jadi harapan kami pemerintah, bagaimana juga media, kami juga dari Dinas Kominfo, kami selalu ada kita kerjasama, bersinergi. Ya. Artinya setiap pihak itu, baik dari KPU juga akan mengalami yang namanya isu hoax dari pihak dari Bawaslu. Tetapi kalau kita sama-sama untuk menekan hoax tersebut dengan memunculkan pemberitaan yang menangkal hoax tersebut, saya percaya isu-isu akan tertekan sendiri. Karena akun-akun sekarang sedang gencar-gencarnya muncul, baik dari Facebook maupun dari WA Group. Dan mungkin kalau dari yang tadi akun dari KPU sendiri yang ada Facebooknya, pasti ada admin tetap itu diblokir karena tidak bisa sembarang masuk. Yang kita antisipasi ini yang dari akun-akun yang gelap begitu. Jadi media tetap berperan. Di sini kami melihat saat inilah garda terdepannya dalam pemilu ini media yang dipercayakan. Karena dari pihak penyelenggara dan pengawas mereka butuh untuk informasi-informasi yang dari pihak mereka itu secara valid disebarluaskan ke masyarakat. Baik pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, bahwa kita ketahui bersama peran media ini sangat penting. Apalagi di jelang pemilu, ada 7 media yang ada di Bovendigul. Nah, di Bovendigul ini sendiri tentunya ada 2 media lokal yang berkedudukan di Bovendigul. Selain RRI, ada Kabar Digul itu sendiri. Nah, Ibu Ketua KPU sejauh ini dalam tata pelaksanaan penyampaian informasi kepada masyarakat, tentunya selain RRI, saat ini juga di Bovendigul ada media lokal swasta dari Kabar Digul ini untuk juga mengkanter informasi-informasi yang terjadi. Nah ini apakah nanti ke depan selain seperti Ibu sampaikan tadi ada media sosial yang ada di KPU, websitenya. Nah ini untuk ke depan agar bisa menggandeng juga media-media lain
ini apakah ada strategi khusus yang akan dilakukan oleh KPU? Baik, terkait dengan strategi khusus bagaimana penyampaian informasi publik langsung kepada masyarakat, pada dasarnya kami KPU welcome ya pada media yang ada di Bovendigul. Maksud daripada perkataan saya welcome artinya ketika media itu ingin datang untuk mencari informasi atau ingin memberitakan informasi itu kepada masyarakat sebagai media publik, kami tetap akan terbuka dan tetap akan memberikan informasi itu secara langsung. Baik, ini memang suatu hal yang luar biasa. Kita sambil menikmati Siap. kopi atau Karena ini memang sangat menarik Bu ya, karena pemilu kita ini tentunya banyak kita masyarakat ini mengkonsumsi isu-isu lebih banyak ketimbang mendapatkan informasi pasti ini dari lembaga penyelenggara itu sendiri. Nah, ini mungkin adakah satu ajakan yang memang membuat masyarakat kita ini harus benar-benar mendengarkan dari informasi resmi dan juga media-media yang sudah berakreditasi dengan baik. Silakan mungkin itu. Saat ini banyak sekali media-media ya. Saat ini banyak sekali media-media. Namun agar masyarakat itu tidak salah mendapat informasi, media yang harus dilihat itu adalah media yang ada hashtag KPU. Langsung berita-beritanya dari sumber KPU, berarti dari link KPU, dari media sosialnya KPU. Jadi karena kami KPU tidak mungkin sembarang mengeluarkan statement atau sembarang mengeluarkan informasi. Karena setiap hal yang kami KPU keluarkan itu sudah pasti berkepastian hukum dan sesuai dengan tahapan yang sedang kami lakukan. Sehingga saran saya melihat kepada tingkat partisipasi masyarakat, saya berharap kepada masyarakat Bovendigul secara khusus untuk tidak cepat untuk menerima, tidak cepat untuk mendengar, lalu cepat jarinya untuk mengetik. Karena sampai sejauh ini kebanyakan masyarakat kita belum paham ketika mendengar satu isu atau satu berita tertentu lalu cepat menanggapi, jarinya lebih cepat. Ini perlu diperhatikan karena segala informasi tentang kepemiluan yang ada di Bovendigul, sumber akurat yang terpercaya itu ada di link-link KPU, dan baik itu di media sosial, ada Facebook KPU Bovendigul, ada Instagram KPU Bovendigul, dan juga ada YouTube kami KPU Bovendigul. Dan sampai sejauh ini kami belum bergandeng dengan media manapun. Kami baru dengan KPU sendiri dengan selama ini dari beberapa tahun terakhir, dari 5 tahun terakhir sampai dengan akan melaksanakan pemilu di tanggal 14 Februari mendatang, kami masih dengan media RRI saja yang kami pakai sebagai saluran informasi publik, dan juga dengan media-media seperti Papua Selatan, lalu kemarin saya lupa ya media dari Bovendigul sendiri, media lokal. Baik, ini satu hal yang menarik bahwa sudah ada mulai melakukan komunikasi baik ya dengan media-media massa yang ada di Bovendigul. Nah, ini dari sisi pengawas sendiri ini Pak, karena kalau kita melihat Bawaslu juga punya tugas untuk bagaimana melihat ya melalui media, karena media sosial ini juga ini tentunya akan melanggar juga kode etik dalam penyampaian atau ajakan terhadap untuk melakukan sesuatu tindakan, mungkin apalagi ini masa-masa kampanye. Nah, ini adakah satu aturan khusus yang memang Bawaslu sudah siapkan bagaimana ketika orang itu menyebarkan informasi-informasi ajakan yang memang berbau sara atau berbau pertikaian, kira-kira sudah ada kan? Baik, terima kasih. Terkait dari sisi pengawasan, kita di Bawaslu itu sudah ada
ada produk hukum yang untuk menangani terkait dengan penanganan isu media sudah ada. Itu terkait dengan penanganan isu di media sosial terkait dengan isu hoax. Kita punya aturan sudah ada, itu di Perba 95 tahun 2023 sudah ada terkait dengan bagaimana kerjasama dengan media untuk pastikan isu-isu hoax yang beredar. Jadi tugas kami sebagai pengawas kita terkhusus di kita Bawaslu, sementara ini kita punya link akun Facebook dan akun Twitter dan YouTube. Sementara ini saya belum bisa pastikan karena saya belum tahu. Sementara ini kita tidak punya link-link media tersebut, sehingga kita lakukan hal itu dengan langsung tindak lanjuti langsung. Ya, langsung menindaklanjuti. Contoh, kita mau tangkapi terkait dengan isu hoax, terkait dengan akun-akun palsu yang memberitakan informasi yang tidak. Nah, di situ kita punya aturan untuk penegasan sudah ada. Apa yang tadi saya sudah sampaikan, kita terpotong sudah diatur. Jadi ketika kita temukan, otomatis kita menyurat, pasti kita screenshot nama akunnya, terus nama Facebooknya kita screenshot dan langsung menyurat untuk bagaimana tindak lanjutnya. Apa bentuk klarifikasi? Kalau klarifikasi, kalau memang betul-betul sudah terlanjur sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah ditetapkan, berarti proses selanjutnya. Kalau tidak, bentuk klarifikasi biasa. Hal-hal ini yang kita, contoh kasus macam tadi sempat kita dapat laporan dari Kombot. Dari Kombot ada salah satu ASN guru sama mantri yang sementara jadi tim pemenangan calon debat tersebut, sehingga hal itu yang kita sudah menyikapi contoh seperti itu. Jadi itu ada aturannya, nanti tinggal buktinya ada, faktanya ada, sudah tinggal kita proses. Itu tindakan itu yang kita sementara lagi menjalani. Seperti itu, Pak. Baik pemirsa Kabar Digul dan juga Digul TV di mana saja Anda berada. Peran media tentunya sangat penting untuk bersama-sama kita menerima informasi-informasi valid dari penyelenggara pada saat pemilu ini sendiri, sehingga apa yang kita rasakan di lapangan tentunya kita harus bersama-sama mendengarkan informasi pasti itu dari narasumber-narasumber yang pasti, agar tidak membuat suatu kegaduhan tersendiri lagi di luar sana. Karena itu mari kita bersama-sama jaga Boven Digul tercinta kita ini, karena pemilihan umum adalah pesta kita semua untuk menentukan masa depan daerah ini, menciptakan pemimpin-pemimpin yang handal. Tentunya kita tidak saling sudut, tetapi kita mari memberikan gagasan yang baik untuk membangun negeri kita tercinta Boven Digul. Nah, ketiga narasumber kita ini tentunya sudah memberikan berbagai informasi bagaimana kita menyimak informasi itu dengan baik dan jeli dari sumber-sumber yang pasti juga. Nah, ini kita ke Dinas Kominfo lah. Bahwa tadi dari Ibu Ketua KPU sudah menyampaikan mekanismenya terkait dengan bagaimana komunikasi dengan media, dan juga dari Bawaslu lebih menekankan kepada Kominfo yang memang menaungi media-media yang ada di Boven Digul ini. Nah, yang paling ditekankan ini itu media sosial kita yang memang tidak bisa dikendalikan. Kalau media sosial ini cepat sekali informasi itu melalui Facebook, WA, Instagram, ini sangat berbahaya. Nah, ini apa menjelang pemilu ini sendiri, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kominfo ini untuk mencegah agar tidak melebar
begitu saja terkait dengan isu-isu hoax pemilu ini, mungkin adakah strategi yang sudah dilakukan oleh Kominfo? Ya, terima kasih. Isu hoax ini dia itu sebenarnya lebih cepat berkembang biak daripada kebenaran yang ada. Jadi untuk isu-isu hoax seperti yang tadi sudah dilakukan oleh pihak Bawaslu, untuk Kominfo sendiri kan dia juga punya Facebook itu ya, Facebook dari akun-akun dari Kominfo sendiri. Artinya ketika isu hoax itu, Kominfo juga akan melihat apakah ini sudah melanggar dari aturan dari pengguna media sosial, itu juga bisa kita laporkan gitu. Dan itu langsung ke Kementerian Kominfo. Yang harapan kami dari sini sebenarnya yang untuk menangkal dari isu hoax itu seperti tadi dari pihak KPU, mereka sudah punya hashtag akun-akun resmi. Lalu dari pihak Bawaslu juga pasti ada. Dan tadi sempat Ibu Ketua KPU sampaikan selama ini menggunakan media publik LPPM RI. Ya, mari ada beberapa juga mitra kami pemerintah untuk media, kita gunakan media-media mereka untuk menyampaikan. Artinya media-media yang sudah ada terdaftar di Kabupaten Bovendigul ini, mari untuk informasi validnya kita langsung kepada pihak penyelenggara, pengawas. Karena untuk mengurus yang namanya memunculkan hoax itu ada waktunya. Tetapi untuk membutuhkan waktu untuk menyampaikan informasi yang valid, itu yang lebih harus kita tampilkan. Pihak KPU tadi sudah welcome untuk media. Artinya mari kita sebarkan berita. Kita lebih tangkal itu hoax. Kita lebih banyak menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Untuk yang hoax-hoax ini secara tidak langsung seperti tadi dari pihak Bawaslu ada produk hukumnya. Waktu untuk proses produk hukum sementara pemilu ini sudah di depan mata. Mari yang informasi validnya yang kita utamakan sambil proses hukum untuk akun-akun yang tadi misalnya melanggar aturan itu akan berjalan, tetapi informasi valid tetap harus disampaikan kepada masyarakat. Karena kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat kita bagaimana kita menggunakan hak pilih kita untuk pemilu 2024 ini. Oke, baik. Ini berakhir di closing statement. Ibu Ketua, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kita melalui Kabar Digul hari ini yang mereka nanti pasti akan menonton kita juga melalui YouTube yang ada. Nah ini apa ajakan sehingga kita bersama-sama jagalah Bovendigul ini. Silakan. Baik, yang ingin saya sampaikan kepada semua masyarakat Kabupaten Bovendigul, 20 distrik, 112 kampung, pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Pemilu yang menyatukan perbedaan. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan masuk dalam pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari tahun 2024 pada hari Rabu. Ingat, gunakan hak pilihmu mulai dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Jangan golput, karena pilihanmu menentukan nasib daripada bangsa ini. Baik, silakan Pak Ketua Bawaslu, statement terakhir Pak. Baik, selamat sore untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul yang berada di 112 kampung, 20 distrik. Kita di sini mau mengajak masyarakat. Saya mau angkat statement melalui bahasa ya, minta maaf. Enanop natiop enang ambe neja nomba politik uang menghancurkan demokrasi kita, merusak identitas diri dan merusak masa depan kita. Kami tidak mau gadaikan hak suara gara-gara sembako. Kami ingin memilih pemimpin yang berkualitas untuk negeri ini. Ayo bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Silakan Kominfo. Ya, untuk Kabar Digul dan TV Digul dari Diskominfo mewakili pemerintah, mari kita sukseskan pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Keberhasilan yang kita lakukan dalam menciptakan pemilu damai dan aman adalah harga diri kita sebagai bangsa
Indonesia yang melaksanakan pesta demokrasi. Mari dengan sukacita kita berbondong-bondong menyerahkan, memberi suara untuk negara kita, untuk pemimpin kita yang akan memimpin secara khusus Kabupaten Bovendigul, wakil-wakil kita, sehingga kita semua dapat hidup dengan damai di Kabupaten Bovendigul ini. Terima kasih. Baik, pemirsa Kabar Digul dan juga Digul TV, di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara para Digul di sore hari ini. Ingat, pemilu menentukan siapa pemimpin daerah ini yang baik. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, jangan karena uang kita menggadaikan harga diri kita. Ingat, sajaga ko jaga sa. Mari kita jaga bersama. Boven. Satu.